Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan kembali membahas tentang aktivitas dari XRP. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang XRP, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima teman-teman. Oke teman-teman, dunia mata uang digital atau dunia kripto selalu penuh dengan kejutan dan kontradiksi teman-teman. Kadangkala sebuah koin terlihat sedang sepi peminat di permukaan, padahal di balik layar, para teknisinya ini sedang membangun sistem raksasa yang berpotensi mengubah wajah keuangan global, teman-teman. Jadi situasi unik inilah yang saat ini sedang dihadapi oleh XRP, teman-teman. Salah satu mata uang digital paling populer di dunia. Berdasarkan data per tanggal 19 Juni 2026, jaringan XRP sedang menunjukkan dua wajah yang sangat bertolak belakang teman-teman. Di satu sisi, aktivitas penggunanya itu merosot tajam hingga 50%, namun di sisi lain, proyek ini sedang menjadi buah bibir karena rencana upgrade pembaruan sistem privasi super canggih yang dirancang khusus untuk memikat bank-bank raksasa dunia, teman-teman. Nah, kemudian mengapa kedua hal yang bertolak belakang ini bisa terjadi bersamaan? Kemudian bagaimana cara kita sebagai orang awam membaca situasi ini, teman-teman? Jadi mari kita bedah secara mendalam, santai, dan terstruktur, teman-teman. Jadi yang pertama, mari kita lihat kabar pertama yang membuat sebagian investor cemas, teman-teman. Jadi berdasarkan data pemantau pasar dari pengamat kripto terkemuka, jumlah alamat aktif atau active address ini turun hanya menjadi dari 50.000, teman-teman. Jadi angkanya menunjukkan penurunan. Ini dalam 2 minggu terakhir turun dari 50.000 alamat menjadi 25.000 alamat digital, teman-teman. Artinya bahwa terjadi kemerosotan aktivitas dompet digital yang terlihat hingga hampir 50%, teman-teman. Nah, kemudian apa itu alamat aktif, teman-teman? Jadi analogi sederhananya, bayangkan sebuah komplek pasar atau jalan raya perbelanjaan. Jadi alamat aktif adalah jumlah toko atau pengunjung unik yang benar-benar melakukan transaksi jual beli atau transfer barang pada hari itu, teman-teman. Jadi jika angka alamat aktif turun, artinya suasana pasar itu sedang sepi pengunjung, teman-teman. Jadi para pengamat pasar mencatatkan beberapa alasan di balik penurunan drastis ini, diantaranya adalah menurunnya gairah atau daya tarik perdagangan atau trading demand dari para investor retail dalam jangka pendek, kemudian juga berkurangnya intensitas pengiriman atau perpindahan koin antar dompet pribadi, platform penukaran exchange maupun layanan jasa pembayaran, teman-teman. Jadi meskipun data ini menjadi lampu kuning bagi para pedagang harian, penurunan aktivitas harian seperti ini tidak selalu mencerminkan kesehatan proyek secara keseluruhan dalam jangka panjang, teman-teman. Kemudian kita membahas tentang XRP Ledger, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang senjata rahasia bernama upgrade privasi dari XRP Ledger.
Meskipun aktivitas perdagangan di pasar sedang loyo, para pengembang di balik XRP tidak sedang bersantai, teman-teman. Jadi mereka justru tengah menyiapkan pembaharuan besar pada sistem dasar jaringan mereka yang disebut sebagai XRP Ledger. Jadi pembaharuan ini berfokus pada penyediaan fitur privasi yang dapat diprogram, teman-teman. Jadi mengapa fitur privasi ini sangat penting bagi dunia perbankan? Selama ini blockchain atau jaringan kripto publik terkenal karena sifatnya yang transparan, teman-teman. Jadi saya ulangi, selama ini blockchain atau jaringan kripto itu terkenal karena sifatnya yang transparan. Jadi siapa saja bisa melacak transaksi milik siapapun, teman-teman. Namun bagi lembaga keuangan resmi seperti bank, kemudian penyedia jasa pembayaran atau korporasi, transparansi total seperti ini justru bisa menjadi masalah besar, teman-teman. Karena institusi tidak boleh membocorkan data rahasia nasabah, strategi bisnis, atau transaksi bernilai triliunan rupiah ke publik. Namun di waktu yang sama, mereka tetap harus mematuhi aturan hukum pemerintah, teman-teman. Jadi untuk menjembatani kebutuhan tersebut, upgrade privasi dari Ripple ini menggunakan dua teknologi mutakhir. Yang pertama, Zero Knowledge Proof. Jadi kalau kita berbicara tentang Zero Knowledge Proof, itu adalah bukti tanpa pengungkapan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa XRP Ledger ini akan berbicara tentang ZKP, teman-teman, atau ZKP, teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kemudian bicara tentang komputasi rahasia atau confidential computing. Jadi kita bicara tentang confidential computing. Jadi teknologi yang menjaga agar data yang sedang diproses di dalam komputer tetap terkunci rapat sehingga tidak bisa diintip atau diretas oleh pihak luar, teman-teman. Jadi dengan kombinasi ini, institusi keuangan dapat melakukan penyelesaian transaksi secara rahasia demi keamanan bisnis mereka, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, kalau kita melihat situasi yang ada di XRP hari ini, kita disuguhkan sebuah pemandangan yang bercampur aduk. Di satu sisi, grafik aktivitas harian memperlihatkan pasar yang sedang lesu dan kurang bergairah. Namun di sisi lain, arah pengembangan teknologinya itu justru melompat jauh ke depan untuk menyambut masa depan keuangan dunia, teman-teman. Jadi bagi kita, masyarakat awam yang mengamati dunia teknologi finansial, fenomena ini mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga bahwa nilai sebuah aset digital itu tidak melulu harus dinilai dari seberapa ramai orang mentransaksikannya dalam minggu ini, teman-teman. Terkadang periode yang sepi di pasar itu justru menjadi waktu yang krusial bagi para developer atau para pengembang untuk menyempurnakan fondasi teknologi mereka demi menyambut gelombang adopsi massal yang jauh lebih besar dan lebih nyata di masa mendatang, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang XRP pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.